Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi, pada malam hari ini kami dari kelompok 9 akan mengadakan diskusi mengenai kenakalan remaja dan juga peran orang tua. Di mana ini merupakan diskusi panel, akan ada dua panelis pada malam hari ini, yakni yang pertama ada Bapak Ahmad Tridestono yang akan membahas tentang peran orang tua dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Kemudian yang kedua ada panelis Ibu Febriani Sverlita yang akan membahas tentang membangun karakter remaja melalui peran aktif orang tua. Jadi teman-teman kita ketahui bersama ya di era globalisasi ini tuh kenakalan remaja sudah sangat sering terjadi dan kita bisa lihat banyak kejadiannya di sekeliling kita. Kemudian juga kenakalan remaja ini kan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma dan juga tata hukum di masyarakat. Sehingga ini perlu sekali untuk kita cegah dan jangan sampai terlalu banyak terjadi dan banyak berada di lingkungan kita. Dan ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dan jika tidak ditangani dengan baik, kenakalan remaja ini bisa berubah menjadi sebuah tindakan kriminal di kemudian harinya. Seperti itu. Baik, langsung saja saya bantu share screen ya. Panelis pertama kita yakni Siap. Bapak Ahmad Ridestono. Kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Eh, Kayaknya nggak ada ya. Gimana Pak? Oke. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Eh, Nama saya Ahmad Tristono yang akan menjelaskan ya peran orang tua dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Ya, untuk zamannya sekarang. Jadi latar belakang remaja adalah masa transisi yang penuh tantangan. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua memicu kenakalan. Orang tua sebagai pendidik pertama sangat berperan dalam pendidik karakter anak. Jadi memang betul dari Bu Nabila, di era sekarang banyak sekali ya kenakalan anak, remaja yang dimana emosinya itu masih belum dikendalikan ya. Makanya itu eh, sekarang kita akan membahas eh, untuk mengatasinya sebagai kita orang tua ya untuk remaja. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis kenakalan remaja ya. Yang pertama, kenakalan biasa atau yang bisa disebut normatif. Kenakalan yang masih dianggap wajar atau umum terjadi pada masa remaja, walaupun tetap menyimpang dari norma sosial. Contohnya, bolos sekolah, nongkrong di luar rumah sampai larut malam, berdandan berlebihan bagi yang perempuan, dan masih banyaknya ya. Nah, merokok juga demikian ya. Terkadang orang tua yang tidak mengizinkan anaknya merokok, tapi ketika di luar eh, anak tersebut, remaja tersebut merokok kayak gitu. Itu juga kenakalan biasa atau bisa disebut normatif. Yang kedua, kenakalan remaja menengah. Itu yang lebih serius karena sudah mulai mengganggu ketertiban umum yang beresiko masuk ke ranah hukum ringan. Contohnya bullying verbal
yang dimana ini sangat luar biasa ya bullying ya ketika di sekolahan atau ketika di luar lingkungan. Bullying yang menyebabkan dampak ringan, menyebabkan kegaduhan di lingkungan sekolah ataupun sosial dan sebagainya. Jadi emang ini bullying sangat bertampak sekali ya. Pengen itu dari masa anak-anak, remaja atau dewasa dan seterusnya ya. Orang tua pun juga bisa saling bullying satu sama lain. Tapi kita fokus ke kenakalan remaja karena ini emosionalnya masih belum terkontrol ya, kayak gitu. Nah, kenakalan yang ketiga, kenakalan remaja yang berat atau kriminasi. Kenakalan yang tergolong dalam tindak pidana atau kejahatan dan dapat dikenai hukuman pidana, contoh bullying fisik atau bullying yang dapat menyebabkan trauma berat seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Nah, ini selain bullying pada zaman sekarang itu ada juga yang namanya begal ya. Itu banyak sekali ya remaja-remaja sekarang yang mau tahap dewasa itu eh, termotivasi tentang begal ya untuk zaman sekarang ya. Karena pemikirannya itu hanya sedikit dan eh, kedepannya belum begitu ya, karena dia akan hanya fokus kenikmatannya saja. Itu kenakalan remaja yang sangat berat itu ya, teman-teman. Ya, selanjutnya, next. Nah, penyebabnya. Nah, kan karena itu jenis-jenisnya, kan penyebabnya apa sih? Nah, pertama itu adalah faktor keluarga. Keluarga faktor utama dan peran pertama dalam membentuk perilaku remaja. Jadi kita sebagai orang tua harus sangat wanti-wanti ya, harus wanti-wanti terhadap anak. Nah, emang faktor utamanya itu nakalnya itu anak atau remaja tersebut itu tergantung orang tua. Mungkin kebanyakan ketika di dalam rumah atau di wilayah orang tua, jangkauan orang tua itu anak baik, tapi kan kita belum tahu di lingkungannya. Nah, makanya itu ketika faktor lingkungan sosial itu sangat kuat ya. Jadi orang tua tidak boleh eh, membebaskan begitu saja ya, karena emang sangat kuat pengaruh dari lingkungan sosial, terutama saat remaja, mulai dekat dengan teman sebayanya, kayak gitu. Banyak sekali ya dari pengen itu dalam sekolah atau di luar sekolah, itu net, medsos, itu sangat berperan ya dalam oke ya, berperan dalam membentuk cara berpikir ya dan sikap remaja yang dimana sekarang lebih banyak ke internet ya, ke dunia medsos kayak gitu ya. Itu juga orang tua harus menanganinya ya, mengecek. Dan faktor yang terakhir itu adalah ekonomi dan pendidikan. Remaja dari keluarga ekonomi rendah atau yang pendidikan rendah cenderung lebih rentang ya terhadap kenakalan. Kenapa sih kok rentang? Dikarenakan memang ini harus diwanti-wanti terhadap orang tua ya. eh, karena di lingkungan tersebut sangat minim yang namanya eh, saling perhatian ya satu sama lain ya kayak gitu. Karena emang semuanya fokus dengan dirinya sendiri. Tapi ekonomi yang kalang apa
yang menengah ke atas itu juga akan lebih baik. Ya, kita juga harus diwanti-wanti juga ya, harus mencari lihat dulu apakah ini tempatnya baik atau enggak kayak gitu. Ya, selanjutnya next. Nah, sekarang peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja. Yang pertama itu memberi kasih sayang dan perhatian. Ini sangatlah banyak ya. Dan mungkin dari teman-teman yang lainnya yang hadir diskusi ini sangat banyak sekali yang orang tuanya ada yang sedikit ya untuk kasih sayang dan perhatian karena terlalu fokus dengan pekerjaannya atau ke dunianya ya kayak gitu. Remaja yang membutuhkan efeksi atau cinta perhatian dari orang tua kayak gitu. Dan yang kedua, memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai hidup. Orang tua adalah guru pertama. Ingat, guru pertama. Jangan sampai ketika kita udah kasih ke sekolahan, udah kita lepas tangan kayak gitu. Tapi ingat kita itu guru pertama, jadi kalau ketika di sekolah Anda selesai, kita harus menanyakan juga kayak gitu. Anak dalam menanam nilai-nilai etika, tanggung jawab atau norma sosial. Karena kalau misalnya kita remaja tersebut ke sekolahan, udah pulang, udah kita biarin saja, itu dampaknya sangat luar biasa ya nanti ya bahayanya. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik tatkala kita juga harus menjadi pendengar ya. Kalau semisal kita selalu mencari kasih usulan terus dan apalagi nadanya sangat tinggi, itu pastinya remaja atau anak tersebut tidak akan ingin mendengar ya, karena sering merasa tidak dimengerti kayak gitu. Jika orang tua tidak mendengar, anak bisa mencari pelarian dalam kenakalannya. Pelariannya itu dalam hal yang menarik menurut mereka ya. Dan yang keempat, mengawasi dan membimbing. Tapi ingat, remaja butuh pengawasan, tapi bukan pengendalian yang ketat. Ya, beda ya pengawasan dan pengendalian ketat itu jangan harus dibedain ya. Orang tua harus tahu dengan siapa nih pergaulannya, sama siapa orangnya, lingkungannya, kayak gitu ya. Apa kegiatannya dan bagaimana perasaannya. Jadi kita tuh harus tahu sebagai orang tua untuk anak tersebut ya. Yang terakhir, menjadi teladan dan role model. Anak meniru perilaku orang tua. Kalau misalnya orang tua merokok, pasti anak juga ikutan merokok. Kayak gitu. Kalau orang tuanya itu moralnya juga kurang, pasti anaknya demikian. Kecuali kalau mendidiknya itu lebih baik, kayak gitu ya. Jadi kalau orang tuanya sering berbohong, kasar, misalnya bapaknya itu kasar sama ibunya, pasti anak tersebut juga demikian ya, kayak gitu. Jadi jangan anak itu sangat luar biasa ya, apalagi ketika masa-masa remaja tidak konsisten kan, dan anak pun bisa meniru itu semua. Jadi kita sebagai peran orang tua untuk mencegah biar anaknya itu lebih baik kayak gitu, ada akhlaknya dan lain-lain itu menjadi teladan ya untuk kita usahakan di luarnya itu untuk sama anak itu jangan sampai yang kita merasa nakal itu uh, kelihatan ya kayak gitu. Ya pastinya saya tahu ya dari semuanya ya teman-teman pernah merasakan nakal ya kayak gitu ya teman-teman. Ya, sekarang saya akan pindahkan ke Bu Febri, silakan untuk finalis kedua. Baik, saya panelis kedua akan membahas tentang membangun karakter remaja melalui peran aktif orang tua. Gimana sih peran aktif orang tua dalam membangun karakter remaja? Yang pertama, memberikan pola asuh yang tepat. Ya, pola asuh yang tepat itu apa? Nanti kita akan bahas ya selanjutnya ya. Tapi remaja yang dibesarkan dengan cinta namun juga diberikan batasan-batasan yang jelas akan lebih bertanggung jawab dan mandiri. Lalu kedua, kita tanamkan nilai-nilai moral sejak dini.
orang tua yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, empati, dan sopan santun ialah dasar yang baik untuk pertumbuhan remaja. Karakter tuh nggak muncul tiba-tiba gitu kan, pasti udah dibentuk, diajarin di rumah melalui pembiasaan-pembiasaan. Lalu yang ketiga ialah orang tua perlu menjadi komunikator yang terbuka. Maksudnya gimana? Maksudnya orang tua itu harus aktif berdialog dengan anak, mendengarkan, bukan cuma ngasih perintah, tapi mendengarkan anak. Uh, Anak tuh dikasih kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya agar anak percaya diri, punya kontrol emosi yang baik, dan terbuka sama orang tuanya. Lalu yang keempat adalah kita melakukan pengawasan yang positif. Pengawasan yang positif itu seperti apa? Nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu apa ya dikekang. Kita cukup apa namanya kontrol anak tuh nonton apa sih? Anak tuh kalau misalnya buka media sosial, bukanya link-link apa? Nah perlu tuh kita kontrol, tapi nggak usah terlalu berlebihan kayak sampai oh nggak boleh buka media sosial sama sekali, nggak usah. Nanti anak merasa terkekang. Lalu yang kelima, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi teladan itu ya orang tua mencontohkan hal-hal yang baik seperti kalau kita pengen anak yang jujur, orang tua harus mengajarkan kejujuran. Contohnya, kalau orang tua udah janjiin, "Nak, nanti kalau anak dapat 10 besar, kita jalan-jalan ke Bali." Begitu anak dapat 10 besar, ya orang tua harus menepati janjinya, jalan-jalan ke Bali. Kalaupun memang tidak bisa, orang tua balik lagi harus berdialog yang aktif ke anak. Kenapa tidak bisa gitu? Bukan orang tua itu berbohong gitu. Seperti orang tua juga mengajarkan empati ke orang lain kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, ini nih jenis pola asuh. Tadi kita bahas kan, kita perlu pola asuh yang tepat untuk membangun karakter remaja. Apa sih pola asuh yang tepat? Sebelumnya kita bahas dulu jenis pola asuh. Jenis pola asuh itu ada 4 ya. Pola asuh otoritatif atau kalau kita kenal bahasa Indonesia-nya itu demokratis gitu. Lalu yang kedua itu pola asuh otoriter atau autoritarian. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Yang keempat, pola asuh tidak terlibat atau uninvolved gitu. Terus kalau yang paling gimana? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kalau pola asuh otoritatif itu cirinya hangat, responsif, penuh kasih sayang, ada aturan yang jelas dan konsisten, mendorong komunikasi dua arah, mendukung kemandirian anak, tapi tetap mengarahkan gitu. Nah, dampaknya apa sih kepada anak kalau kita ngajarin kayak gini gitu kan, anak pola asuh otoritatif ini? Dampaknya anak jadi percaya diri, anak jadi mandiri, bertanggung jawab, punya kontrol emosi yang baik, dan lebih mudah menjalani hubungan sosial yang sehat. Nah, contohnya gimana sih otoritatif ini? Contohnya, misalnya, "Nak, kamu pulang jam 10 malam ya, maksimal main," gitu, hari Sabtu jam 10 malam. Nah, terus, itu kan aturannya jelas, berarti dia jam 10 malam. Kalau misalnya dia lewat dari jam 10 malam, kita nggak jangan langsung menghakimi, tapi jangan membiarkan juga. Jangan, "Oh, ya udahlah biarin aja," nggak kayak gitu. Kita tanya, "Kenapa, Nak, pulang kok lewat dari jam 10 malam?" Kalau alasannya tepat, misalnya ternyata, "Oh, motornya bocor di jalan, dia harus ketambal ban." Berarti kan bukan salah anaknya, kita bisa maafkan anak tersebut. Tapi kalau anak tersebut memang lalai, ya kita bisa tegur gitu, tegur dengan cara kasih hukuman, tapi ya nggak usah yang berlebihan gitu, yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya, kalau pulang dari jam 10 malam, kamu nggak boleh main minggu depan, gitu. Ya udah, berarti kalau dia lewat jam 10 malam karena dia lalai minggu depannya nggak boleh main, kayak gitu. Nah, contoh kedua adalah pola asuh otoriter. Apa sih pola asuh otoriter itu? Pola asuh otoriter itu yang cirinya itu banyak aturan, kaku, sangat menuntut, minim komunikasi dan diskusi. Lalu kita kurang memberikan apa ya keluasaan gitu kepada anak. Terus kita memberikan hukuman sebagai alat disiplin utama. Dampaknya apa sih ke remaja? Remaja itu bisa jadi penakut, bisa juga dia pemberontak gitu. Kadang-kadang remaja-remaja yang jadi pembuli di sekolahnya, bisa jadi di rumahnya ini dia otoriter loh, gitu. Terus karena di rumah tuh dia terlalu apa ya takut untuk mengungkapkan pendapat, tidak diberi ruang orang tuanya oleh orang tuanya dan orang tuanya terlalu keras gitu. Akhirnya dia di sekolah dialah jadi sosok pembuli gitu untuk teman-temannya. Tapi bisa juga kebalikannya, dia jadi penakut juga bisa gitu. Efek dari otoriter ini kurang baik ya untuk perkembangan karakter remaja. Lalu dia bisa juga jadi kurang percaya diri, kurang bisa
kurang bisa mengambil keputusan sendiri karena selalu diatur-atur sama orang tuanya. Lalu bisa juga dia mengalami kesulitan sosial gitu. Yang ketiga kita akan bahas pola asuh permisif. Permisif itu apa? Ini yang terlalu ngebebasin anak. Dia minim aturan, minim juga batasan, orang tua cenderung mengikuti keinginan anak. Akhirnya efeknya apa ke anak? Kurang disiplin. Bisa juga dia jadi anak yang egois, sulit mengikuti aturan, cenderung tidak bertanggung jawab. Jadi kayak karena anak ini contohnya ya, anak ini misalnya terlalu suka-suka hidup dia di rumah gitu. Orang tua nggak ada aturan nih, dia mau pulang jam berapa bebas, dia mau ngapain di rumah, misalnya di rumah dia mau cuci piring terserah, dia mau kamarnya berantakan terserah gitu, dia mau main jam berapa aja terserah. Akhirnya kan dia jadi nggak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bisa aja dia malam-malam nih nggak ngerti gitu, jam 12 malam dia nyalain musik kenceng-kenceng. Dia nggak paham kalau tetangganya itu mungkin terganggu gitu. Itu kan tidak baik ya, anak kurang disiplin. Lalu efek di sekolah pun dia bisa jadi nggak mengikuti aturan sekolah karena di rumahnya sangat minim aturan gitu anak-anak yang permisif ini. Gitu akhirnya nggak bertanggung jawab karena biasanya dibebaskan oleh tugas-tugas di rumahnya nih gitu. Dibiarin aja nih anak mau ngapain gitu. Ya, tapi kalau permisif ini bedanya sama pola asuh yang tidak terlibat. Kalau permisif ini dibiarkannya itu lebih kayak manjain gitu ya. Beda lagi nih, ada lagi kita akan bahas yang keempat, pola asuh tidak terlibat gitu atau uninvolved. Nah, kalau pola asuh yang tidak terlibat ini gimana? Nah, ini benar-benar kita nggak ngarahin, nggak ngasih dukungan, nggak ada perhatian, nggak ada keterlibatan emosional. Anak merasa diabaikan secara emosional dan fisik. Efeknya anak tidak dicintai, beresiko mengalami apa gangguan emosional, terus prestasi akademik dan hubungan sosial juga bisa terganggu. Jadi benar-benar apa ya, tipe-tipe orang tua yang nyuekin anak. Kalau tadi permisif itu manjain, kalau yang pola asuh tidak terlibat tuh nyuekin gitu. Jadi dia ya apa ya, benar-benar tidak terlibat di pola asuh gitu. Bahkan belum tentu dia yang ngasuh gitu kan. Kan akhirnya anak kan kayak kok orang tua aku nggak sayang sama aku kayak gitu. Akhirnya timbul anak-anak yang bisa kita bilang kayak cari perhatian lah gitu. Akhirnya dia bikin tingkah lah, entah di sekolah, tadi tempat les atau di lingkungan masyarakat. Jadi dia harus ada tuh di rumahnya gitu. Nah, karena kita udah kenal nih 4 pola asuh untuk membangun karakter remaja. Yaitu sudah jelas ya dengan contoh-contoh tadi, pola asuh otoritatif. Oke, maaf tadi hilang ya. Maaf ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, silakan Ibu Febri. Oke, lalu selanjutnya tadi kan ada 5 ya. Nah, yang selanjutnya itu kita perlu menanamkan nilai-nilai moral sejak dini untuk membangun karakter remaja yang baik. Nilai moral apa yang perlu kita tanamkan? Orang tua harus mengajarkan kejujuran, itu penting banget ya. Tanggung jawab, empati, dan sopan santun sebagai dasar karakter yang baik. Lalu selanjutnya orang tua juga perlu menjadi komunikator yang terbuka. Orang tua yang aktif berdialog untuk mendengarkan anak akan membentuk anak yang percaya diri, terbuka, dan punya kontrol emosi yang baik. Karena di rumah dia udah biasa didengerin sama orang tuanya, nggak takut untuk mengungkapkan pendapat gitu. Oke, next. Oke, lanjut. Selanjutnya kita melakukan pengawasan yang positif. Nah, pengawasan ini bukan mengontrol secara berlebihan. Bukan, "Oh, nggak bolehin," bukan kayak gitu. Tapi, kita awasi dengan tepat dan membimbing secara empati gitu. Jadi kita kasih tahu yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh. Kita perhatiin tapi nggak usah menghakimi gitu. Yang selanjutnya menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi sudah Mas Ahmad katakan juga ya, anak itu mencontoh orang tuanya di rumah, dia meniru. Kan kita tahu ya ada yang namanya modeling gitu. Kita meniru perilaku yang dilihat di rumah. Jadi kalau orang tuanya biasa mengajarkan
kejujuran, tanggung jawab, kehangatan di rumah. Ya jadi anak itu terbiasa gitu dengan hal-hal tersebut. Jadi dia bisa meniru gitu. Oke, untuk studi kasusnya kita ambil dari Jurnal Sosial dan Budaya dari Universitas Erlangga. 65% remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan media sosial atau cyberbullying, konten negatif berasal dari keluarga yang tidak menerapkan pengawasan digital. Orang tua yang aktif berdialog dan paham teknologi cenderung memiliki anak yang lebih sadar terhadap etika digital. Seperti yang kita bilang tadi ya, kalau orang tuanya itu melakukan pengawasan yang positif ke anak dan berdialog secara dua arah, itu membuat anak nyaman dan akhirnya terbentuklah karakter yang baik gitu. Selanjutnya, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Pajajaran 2020. Kurangnya pendekatan emosional antara anak dan orang tua menjadi pemicu utama perilaku delinquen, membolos, mencuri, merokok. Keterlibatan emosional yang hangat dapat menjadi faktor protektif terhadap tekanan teman sebaya. Jadi seperti yang kita tahu ya, ada salah satu faktor teman sebaya nih yang menyebabkan kenakalan remaja. Tapi kan kalau misalnya di rumah itu orang tuanya bisa berperan aktif, bisa menjadi sahabat juga di rumah. Dia bisa cerita, oh teman aku seperti ini di luar. Si anak ini nggak takut gitu buat menceritakan. Anak ini enak curhat ke orang tua. Kita juga bisa em, bisa memberikan saran ke anak, oh sebaiknya berteman seperti ini nak, yang seperti itu contoh yang tidak baik, teman yang seperti ini yang baik. Tapi kalau orang tua aja nggak bisa komunikasi yang baik ke anak, anak jadi takut untuk cerita, dia nggak kasih tahu siapa teman-temannya. Bagaimana kita bisa memberikan saran yang baik ke anak-anak ini? Atau sebaliknya, terlalu ngatur, oh kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh main sama itu. Anak takut lagi cerita gitu. Akhirnya kan dia bisa salah pergaulan. Jadi peran orang tua ini sangat diperlukan ya secara emosional gitu. Untuk mencegah anak-anak ini terpengaruh dengan tekanan teman sebaya yang berkarakter tidak baik. Gitu. Oke, next. Oke, untuk studi kasus berikutnya ialah dari IAIN Kediri 2022. Bentuk kenakalan remaja meliputi merokok, mengkonsumsi minuman keras, kebut-kebutan, membolos, dan melanggar peraturan sekolah. Faktor penyebab faktor penyebabnya meliputi krisis identitas, rendahnya kontrol diri, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Peran orang tua meliputi pengarahan, pendidikan agama, nasihat, dan perlindungan. Makanya lagi-lagi kita bilang pola asuh yang baik itu pola asuh autoritatif atau demokratis karena orang tua mengarahkan, mendidik secara agama sesuai agama masing-masing, memberikan nasihat dengan baik, mempunyai kontrol yang jelas, tapi memiliki batas yang jelas pula. Dan orang tua juga melakukan perlindungan ke anak. Jadi anak nggak ngerasa dicuekin, nggak ngerasa diabain gitu. Oke, kesimpulannya, dalam masa remaja terjadi banyak perubahan dalam diri seorang, yaitu perubahan fisik, psikis, dan sosial. Maka, seringkali remaja mengalami pergolakan dalam dirinya dan melakukan kenakalan remaja. Pola asuh dan penanganan dari orang tua yang kurang tepat terhadap kenakalan remaja dapat menyebabkan beberapa masalah, di antaranya remaja melakukan kenakalan lebih dari yang ia lakukan sebelumnya. Jadi kenakalannya meningkat. Dan remaja dapat melakukan hal lain yang dapat membahayakan dirinya sendiri, terlebih jika ia memiliki teman sebaya yang mendukung dalam melakukan kenakalan tersebut. Oke. Sebaliknya, peran dan pola asuh yang kurang tepat dapat mendukung seorang untuk melakukan kenakalan remaja. Oke, next. Oke, ini referensinya, ada beberapa buku. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Nabila sebagai moderator. Ya, baik, terima kasih banyak ya Ibu Febri. Teman-teman, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, mungkin hanya dibuka satu pertanyaan saja, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, silakan Mbak. Boleh bertanya, Kak?
Silakan Mbak Karina. Oke, halo Mas Ahmad tadi ya sama Mbak Febri ya, Ya, Iya. betul. betul ya. Saya mau bertanya tentang beberapa poin masalah pola asuh orang tua. Gini, anak-anak itu kan pada dasarnya usianya kan nanti akan bertambah ya. Dan beranjak dewasa kan pasti ada aja gitu ya kenakalan-kenakalan yang mereka buat. Dan kadang-kadang hal tersebut bukan karena pola asuh orang tuanya salah, tapi lebih kepada lingkungan sosial atau luar keluarga. Nah, misalnya kayak ada yang udah mulai beranjak dewasa, udah berani nginep-nginep di rumah temennya, misalnya gitu. Nah, mereka tuh kan udah pasti terlepas ya dari pola asuh dan perhatian orang tua. Nah, kira-kira apa alternatif atau cara lain gitu, selain cara pola asuh? Kira-kira alternatif lain kira-kira apa gitu yang kira-kira bisa mempengaruhi si anak ini untuk tetap pada perilaku baiknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira apakah setiap poin pada jenis pola asuh yang tadi ya, yang ada otoritarian dan lain sebagainya, itu bisa fleksibel menyesuaikan usia si anak. Jadi boleh berubah gitu orang tuanya dalam memberikan pola asuh. Gitu sih Mbak Ya, terima kasih dan Mbak Mas Ahmad. Karina. Oke, terima kasih. Ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Baik, silakan boleh dijawab singkat, boleh. Coba nih yang menjawab nih. Silakan boleh. Mas dulu boleh nanti ya ditambahkan jika ada ini. Oke, emang terkadang di luar jangkauan kita itu banyak sekali ya yang kenakalan remaja yang di luar prediksi ya. Jadi sebagai orang tua, alangkah baiknya kita saling berjanji ya satu sama lain ya. Misalnya satu sama lain memiliki satu itu melanggarnya juga kayak gitu. Misal maksimal pulangnya sampai jam 10. Jadi kita juga sebagai orang tua untuk jangan sampai pulangnya itu sampai jam 10 lebih kayak gitu supaya sebagai contoh kayak gitu ya. Makanya itu ini sama aja ya kita untuk menirunya ya kayak gitu. Dan kalau semisal ada janjian di luar dan itu harus cepat-cepat komunikasi satu sama lain dari anak dan orang tua. Misalnya lebih dari jam 10. Kenapa? Bagaimana? Itu juga harus saling komunikasi dengan baik satu sama lain kayak gitu. Oke. Baik, Bapak Ahmad, mohon maaf, ini tinggal 1 menit lagi. Karena Zoom-nya juga yang nggak, jadi cepat-cepat langsung. Aduh, mohon maaf Bayar ya? teman-teman ya. Iya. Jadi sepertinya kita tidak bisa melanjutkan diskusi. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Ini saya langsung tutup aja kalau gitu ya. Gimana, nggak apa-apa ya? Oke. Soalnya nanti recordingnya langsung otomatis ke selesai. Gitu. Nggak apa-apa? Oh begitu. Iya, karena Baik, untuk pertanyaannya nanti kita bisa di forum lain aja kali ya. boleh, Heeh. boleh Nanti banget. kita Nanti bisa diskusi lagi bareng-bareng. betul. Nanti mungkin kita akan buat sesi diskusi lagi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf sekali karena sangat tidak memungkinkan ini waktunya. Sedikit saya rangkum ya. Jadi memang dari banyaknya pola asuh yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Febri, yang paling baik itu adalah pola asuh dengan otoritatif dan mungkin akan disesuaikan dengan usia si anak dan pendekatan yang lebih lanjut dengan orang tua